Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Mulur SH/MAkes dari kantor hukum Dr. Benny Mulur SH/MAkes and Associate. Saat ini kami mau menyoroti mengenai kasus gagal bayar Wana Arta, ya, asuransi Wana Arta. Jadi di sini kami mau menyampaikan bahwa kami ingin mengupas lebih dalam kenapa kami mengusulkan selain pidana, kepelitan kami sampaikan menjadi alternatif yang terbaik. Di sini banyak pertanyaan kepada kami. Pak Benny, kalau Wana Arta dipelitkan, apa maksud Pak Benny mengusulkan itu? Kenapa? Karena kalau Wana Arta itu pilot, itu nanti akhirnya hanya kebagiannya kami ini remah-remahnya. Kalau asetnya udah nggak ada dipilotkan, kami nggak dapat apa-apa, hanya beja kursi. Apakah kami nggak tambah sengsara? Itulah banyak pertanyaan nasabah yang masuk. Nah, inilah yang saya perlu jelaskan. Jadi di sini dalam YouTube ini saya akan terangkan kepelitan itu sebetulnya bukan prosedur hukum jadi nasabah segala-galanya, jadi nggak dapat apa-apa. Hanya jadi Wana Artanya saja yang nanti dibereskan untuk dibagikan ke nasabah. Tidak seperti itu. Seperti kita tahu sama-sama, ya, kepelitan ini sebetulnya jalan untuk justru kita mengamankan aset Wana Arta. Kenapa saya bilang begitu? Jadi di dalam kepelitan itu perlu nasabah dan para klien ketahui, ada yang disebut dengan para kurator boleh bertindak melakukan going concern, ya. Jadi going concern itu kalau disepakati bersama, kemudian juga hakim pengawas pun juga merestui, ya, apalagi ya kita kan diawasi oleh hakim pengawas, para nasabah semua juga tahu, ya. Itu going concern kalau dilakukan perusahaan itu mesti bisa jalan. Hanya kurator lah yang duduk di situ, kan begitu, ya. Karena mereka di bawah pengampuan. Nah, tapi keuntungannya kurator bisa lihat apakah ini mesti bisa going concern atau pemberesan. Nah, kalau pemberesan itu yang dibagikan bukan meja kursi atau remah-remahnya yang sisa di Wana Arta, enggak. Kurator justru bisa melakukan audit. Ya, diperiksa, ya. Kok ada aliran dana ke Manfred? Kok ada aliran dana ke Evelyn? Kok ada aliran dana ke PT Faden? Nah, dari situlah kurator kalau melihat ada hal-hal yang seharusnya uang aset Wana Arta kemudian itu perlu ditarik, maka kurator bisa melakukan gugatan lain-lain dan dalam 60 hari pengadilan itu wajib untuk mengabulkan. Dan sifatnya serta-merta, begitu dikabulkan kurator bisa bergerak tuh, ya. Untuk berarti kan sudah jadi budal pilot tuh aset, misalnya uang atau dana Manfred atau aset yang dilakukan gugatan lain-lain dikabulkan. Berarti kan masuk Wana Arta nggak jadi kita dapat remah-remah. Ya, tapi kalau sekarang Wana Artanya kita nggak pilotkan, masih mereka yang berjuang nasabah tetap harus melakukan upaya hukum biasa, kita lakukan gugatan perdata misalnya PMH atau gugatan apapun juga yang lain-lain, dan gugatan yang lain itu kan PNPT MAPK masih lama. Ya, PNPT MAPK itu 3-4 tahun kalau dimulai dari sekarang, kapan selesainya? Sementara pidana juga sampai sekarang juga kan belum naik sidang, belum ke PNPT MAPK. Itu aset mobil Wana Arta segala udah jadi kena inflasi, udah turun semua harganya. Ya, tapi kalau kita melakukan gugatan lain-lain, tentunya akan terjadi upaya-upaya hukum ini yang baik. Ya, kita bisa segera bekerja, lakukan kurator yang kita percaya, yang didukung nasabah bisa melakukan upaya pemberesan dan cara gugatan lain-lain tadi, menarik aset-aset yang harusnya punya Wana Arta kembali masuk ke Wana Arta. Selain kalau memang mungkin going concern, kalau nggak mungkin ya melakukan pemberesan dan melakukan upaya mencari aset. Ya, jadi jangan salah paham, bukan artinya pilot kita suruh kurator bagian kursi meja, enggak. Sekarang tapi sarana untuk menarik lagi aset-aset para nasabah untuk kembali masuk. Ya, itu yang saya bilang. Jadi kembali lagi itu yang saya mau jelaskan, ya. Kenapa di Wana Arta saya menyarankan prosedur itu dengan kepelitan. Ya, jadi kepelitan itu syaratnya 2 kreditur, salah satunya jatuh tempo bisa mengajukan permohonan pilot. Tapi khusus asuransi itu karena di bawah OJK itu sesuai dengan pasal 52, ya. Pasal 51 sesuai dengan pasal 51 itu harus ada izin OJK. Makanya kita ngajuin persetujuan OJK, kita mohon OJK untuk mengabulkan. Karena kalau caranya likuidasi, OJK selalu katakan likuidasi, walaupun dia bilang katanya pemegang saham ada POJK-nya harus bertanggung jawab, itu perlu upaya hukum lagi. Ya, kalau perusahaan likuidasi mau dibagikan, OJK awasin apa yang mau dibagikan, ya. Nah, kalau OJK mau narik, itu perlu prosedur hukum yang
waktunya tidak sesingkat kalau kita melakukan lewat kepelitan yang hanya 60 hari. Untuk membuktikan supaya aset bisa masuk dan dibagikan kepada para nasabah itu perlu upaya hukum yang lama. Nah, itu sebabnya kepelitan ini bukan kita mau bagikan aset nasabah itu jadi jong dibagikan ke nasabah, enggak. Justru kurator-kurator bisa bekerja melakukan gugatan lain-lain untuk menarik, oh ini aset pribadi Manfred misalnya diduga ini harusnya punya perusahaan nih, ada buktinya. Kita bisa lakukan gugatan lain-lain untuk dinyatakan itu masuk ke budal pailit. Contohnya Koperasi Pendawa pernah melakukan sebagian asetnya itu mereka dikabulkan ketika melakukan gugatan ke jaksa, ya dinyatakan budal pailit. Itu pernah ada terjadi juga dan itu saya ulas di disertasi saya. Jadi nanti mungkin ada sedikit ringkasan disertasi saya juga, soft copy-nya mungkin saya akan coba bagikan lah kepada para nasabah bahwa pemikiran saya ketika saya menyelesaikan doktor saya. Itu saya memang mengulas mengenai sita umum pidana di mana kurator juga harus bekerja menjalankan tugasnya, melakukan tugasnya, ya, di mana perusahaan itu pailit, kan begitu. Nah ini mau koperasi perusahaan itu seperti itu. Nah ini makanya kami menyarankan dan menghimbau para nasabah kalau nanti sudah dipelajari tentang metode ini, sekali lagi kepelitan ini bukan membagikan aset-aset nasabah yang Wana Arta yang sudah jong, ya, tapi lebih kepada upaya penyelamatan nasabah melalui jalur kepelitan di mana kurator bekerja mencari aset untuk ditarik lagi masuk ke modal pailit untuk dibagikan ke nasabah. Misalnya melakukan gugatan lain kepada pribadinya, melakukan gugatan lain kepada PT Faden seandainya memang terbukti ada aliran dana masuk ke PT Faden atau PT-PT yang lainnya. Untuk kalau memang itu harusnya punya nasabah Wana Arta masuk ke Bali. Tapi upaya ini tentu kalau tidak ada persetujuan OJK akan berat dilakukan. Untuk itu kami mohon dukungan seluruh nasabah untuk ramai-ramai kita minta OJK untuk bergerak dan kepelitan ini tidak menghilangkan pidananya. Ya, kita juga bisa minta ramai-ramai untuk proses pidana daripada Wana Arta ini, ya. Supaya dugaan cuci uang bisa dilakukan juga tidak hanya kepada 7 tersangka yang sekarang juga tolong keluarga-keluarganya pun diperiksa, tolong auditornya pun diperiksa, tolong kalau perlu pejabat-pejabat yang diduga bermain juga ini juga diperiksa karena ini ada keanehan-keanehan yang terjadi di sini, ada kejanggalan. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan hikmah kepada kita semua. Demikian, terima kasih.